Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia, NIM 0101182101 dari kelas KPIC semester 7, mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehingga kita masih dapat diberinya nikmat untuk berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmatinya ini. Salawat berangkatkan salam marilah kita hadiahkan kepada sang junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa bersalawat kepadanya kelak akan mendapatkan syafaat yaumilnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran adalah salah satu malam istimewa di bulan Ramadan karena diyakini sebagai malam di mana diturunkannya Al-Quran. Saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Ketika beliau sedang berada di Gua Hira dan beliau menerima wahyu pertamanya nih, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Malam nuzulul Quran sendiri nih sobat filah biasanya diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Wahyu dari Allah yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq tadi dari ayat 1 sampai dengan 5. Malam nuzulul Quran menjadi malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr ayat 3. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, malam nuzulul Quran ini juga penuh dengan keberkahan karena terjadi pada 1 dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita bisa meningkatkan amalan dari kegiatan ibadah untuk meningkatkan pahala dan harapan kita menjumpai malam tersebut. Peristiwa nuzulul Quran ini haruslah menjadi renungan hubungan kita sebagai manusia dengan Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi kita semua di dunia. Jadi sahabat filah, jika kita masih memiliki perasaan bahwa membaca Al-Quran adalah sebuah beban yang menyusahkan kita dan kita masih berat dalam mempelajari Al-Quran, itu artinya kita belum bisa memahami makna sesungguhnya dari Al-Quran. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah berfirman, kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan engkau, untuk membebani engkau, tapi Al-Quran adalah rahmat, anugerah dari Allah, hadiah dari Allah dan obat dari Allah. Dengan adanya malam nuzulul Quran, hendaknya menjadi momentum kita sebagai umat Islam untuk mengubah cara berpikir kita mengenai Al-Quran, di mana Al-Quran adalah pedoman kita dalam menjalani hidup, sebagai obat juga terhadap diri kita. Dengan adanya malam nuzulul Quran ini, harapannya ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam memahami Al-Quran. Sobat filah, ada nih amalan baik yang bisa kita lakukan dalam mengisi malam nuzulul Quran. Yang pertama adanya iktikaf. Iktikaf itu iktikaf di masjid. Amalan yang bisa kita lakukan saat malam nuzul Quran dengan cara berdiam diri, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan melaksanakan sholat malam. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Nah, amalan baik yang dapat kita lakukan adalah membaca atau tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran saat bulan suci Ramadan ini memiliki kemuliaan yang sangat besar sahabat filah. Membaca Al-Quran saat bulan puasa juga akan mendapatkan 10 kebaikan. Yang ketiga, memperbanyak doa. Memperbanyak doa ini bisa kita lakukan dengan berhubungan dengan keinginan atau doa-doa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Karena di malam nuzulul Quran, Allah akan mengabulkan doa-doa permintaan umatnya. Yang keempat, memperbanyak sholat malam. Seperti sholat tahajud yang merupakan salah satu amalan malam nuzulul Quran. Sebelum melakukan sholat malam, umat muslim dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu setelah sholat tarawih di masjid nih. Kemudian menjelang sahur atau tengah malam
bangun kembali untuk menunaikan sholat malam. Dan yang kelima adalah zikir. Nah, amalan yang dianjurkan untuk dilakukan saat peringatan diturunkannya Al-Quran ini adalah berzikir. Pentingnya berzikir bahkan dianalogikan sebagai hidup bersama orang yang sudah mati. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi diri kita agar lebih mencintai Al-Quran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.